Halo semua, aku Arkafa sebagai host kali ini. Hari ini kita akan membahas hewan yang hidupnya di sawah, di taman kota, di danau, dan bahkan juga ada di film loh. Bisa tebak nggak hewannya apa? Yap, hewannya yaitu bebek. Biar aku ngobrol lebih asik, kali ini aku ditemenin Jihan dan Ardan. Halo, perkenalkan nama aku Ardan sebagai narasumber. Jujur kaget sih diajak ngobrol tentang bebek. Walaupun aku sendiri sih tahu, cuman nggak tahu secara spesifiknya tentang bebek itu. Halo semuanya, aku Jihan sebagai narasumber. Aku senang sih bisa diajak podcast ini buat bahas soal bebek karena aku sendiri juga mau tahu gimana sih tentang bebek itu. Jadi semoga bisa seru ya pembahasannya. Ya, jadi kadang hewan bebek ini yang kelihatannya sederhana justru punya hal unik kalau kita perhatiin. Kalau ngomongin soal bebek, sebenarnya apa sih yang bisa kita pahami dari hewan ini? Mungkin dari ciri-cirinya atau dasar tentang bebek. Menurut kalian gimana? Jadi bebek itu termasuk burung air, terus dia juga tubuhnya sedikit gemuk, barunya panjang, dan kalau dibandingkan angsa lebih kecil angsa sih. Terus sama kakinya kan juga berselaput, jadinya dia itu bisa berenang. Menurut saya sih kayak gitu. Nah, bebek ini bulunya juga tahan air guys. Jadi walaupun dia udah lama di air, bulunya itu bakal tetap kering. Jadi bulunya intinya tuh nggak gampang basah. Itu salah satu yang unik juga sih dari bebek. Jadi mungkin menurut kalian berdua itu ya tentang ciri-ciri hal soal bebek dan ciri dasarnya juga. Pantesan kalau kita lihat bebek nyebur bisa lama banget tapi bulunya tetap kering. Ya. Nah aku juga penasaran juga kalau soal paruhnya gimana sih? Apa ada fungsi khusus atau cuman makan aja? Nah, paruh bebek itu dia nggak cuma digunain untuk makan biji-bijian dan serangga, tapi juga paruhnya bisa dibuat nyari makanan tuh dari lumpur. Terus juga ada yang semacam kuku kecil di ujungnya. Menurut saya sih begitu. Salah satu ciri unik mereka adalah adanya gigi bergerigi di tepi paruh mereka yang berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan plankton, invertebrata, dan materi organik lainnya sebagai sumber makanan. Nah, di sini aku mau bahas soal warna bebek. Jadi, bebek itu warnanya beda guys untuk jantan dan betina. Kalau untuk jantan tuh warnanya lebih cerah dan untuk betina tuh dominan coklat karena itu untuk kamuflase saat mengerami telur biar gak gampang ketahuan predator gitu. Jadi aman guys dari predator. Menarik juga ya. Jadi bukan soal penampilan doang, tapi ada juga fungsi dan dibalik warna bebek ini. Kalau soal habitatnya sendiri, biasanya bebek ini bisa ditemuin di mana aja sih? Apakah cuma di sawah atau di tempat lain juga? Jadi Arjun dulu. Nah, jadi bebek itu fleksibel guys, dia bisa hidup dimana aja, soalnya dia nggak beradaptasi. Contohnya kayak ada di danau, sawah, rawa-rawa, terus sampai juga di taman kota. Terus dia juga hidupnya berkelompok. Kalian pasti pernah lihat juga kan, kayak di sawah atau di mana pasti bebek selalu rame-rame gitu. Jadi gitu menurut saya. Bahkan ya guys, bebek itu ada yang sampai buat sarang di semak-semak atau lubang pohon yang dekat air. Intinya tuh bebek kalau ada air udah pasti bisa lah guys dia bertahan hidup di situ, aman pokoknya. Oh, jadi itu ya. Iya. Jadi kita bisa bilang kalau bebek ini itu hewan yang gampang banget menyesuaikan diri ya. Nah kalau soal makanan aku pernah dengar katanya tuh bebek tuh omnivora, itu benar atau enggak sih? Bisa dijelasin lebih detail dari Arden dulu.
Nah iya itu bener guys. Jadi mereka bisa makan apa aja, tergantung dia tinggalnya di mana. Kayak biji-bijian, serangga, terus ikan kecil, sama lain-lain dah. Pokoknya tergantung dia tinggalnya ada di mana gitu. Gitu. Nah, aku kasih contohnya ya guys, kayak bebek di sawah. Bebek di sawah itu biasanya mereka makan siput atau serangga-serangga. Sementara yang di danau itu mereka makannya itu tanaman air atau ikan-ikan kecil gitu. Berarti di bebek selain bisa hidup di banyak tempat, mereka juga fleksibel ya soal makanan. Kalau gitu, ada nggak sih manfaat kalau bebek dibiarin di sawah? Dari Ardan dulu. Iya banyak banget manfaatnya. Soalnya bebek tuh bisa jadi pengendali hama guys. Karena dia bisa makan-makanin kayak serangga. Pokoknya makan-makanin hama dah yang ada di tumbuhan. Nah, selain itu, kotoran bebek itu bisa jadi pupuk alami guys. Jadi petani itu memanfaatkan pupuknya biar hemat pupuk dan pestisida juga. Bahkan bebek bisa cari makan sendiri. Jadi hemat pakan juga buat para peternak yang ternak bebek. Oh, jadi itu keren juga ya. Keren dong. Itu banyak banget lah sisi positifnya, apalagi buat para petani di sana. Tapi aku juga masih penasaran nih, apakah bebek juga ada sisi negatifnya atau apalah itu? Misalnya kalau misal bebeknya jumlahnya lebih banyak atau nggak dikelola dengan baik gitu. Bener, soalnya kotoran bebek itu bau banget guys. Apalagi kalau misalnya kalian ternak bebek itu, terus ternak bebek di samping rumahnya, pasti kan bau banget tuh. Pasti keganggu lah karena aromanya gitu guys. Dan kalau stres tuh bebek bisa sampai jadi kanibal guys. Injak atau gigit semacamnya lah dia. Terus bebek juga bisa nyebarin penyakit kayak burung gitu. Jadi perlu dijaga dengan baik sih biar dia tuh nggak menyebarkan penyakit ke warga-warga. Nah itu dia guys. Jadi jelas ya kalau bebek itu unik banget dari tempat tinggalnya, dari fisiknya, dari manfaat sampai resikonya juga. Jadi bisa dibilang nih bebek ini bukan hanya sekedar hewan yang sering kita lihat di sawah ya guys. Iya bener banget guys. Setuju sih, mereka itu punya peran penting dan punya sisi baiknya juga buat petani maupun ekosistem gitu. Ya betul. Nah jadi itu dia guys penjelasannya dari Ardan dan Dihan. Oh iya. Makasih banyak untuk mereka berdua udah sharing soal hewan satu ini. Jadi semoga teman-teman yang udah dengerin podcast kita jadi makin tahu lah soal bebek, ciri khasnya kayak gimana. Ya. Jadi segini aja episode kita kali ini. Sampai jumpa guys. Dadah guys.